Selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema 4 subtema 1 PB1 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi ini, yang pertama, kalian mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Dan yang kedua, kalian mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang keempat, kalian mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual. Dan yang kelima, kalian mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik melalui pengamatan gambar. Nah, anak-anakku, mari kita memasuki pembelajaran kali ini. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Di sekitar kita banyak sekali benda-benda yang berasal dari luar negeri. Nah, benda-benda tersebut dapat masuk ke Indonesia karena adanya globalisasi. Mari kita amati benda-benda yang ada di sekitar kita dan kita dapat mengetahuinya benda tersebut dari mana dengan melihat pada balik benda tersebut biasanya buatan dari negara Cina, Jepang, atau dan yang lainnya. Di sini produk Indonesia pun juga dikenal di berbagai mancanegara. Contohnya batik. Baju batik ini juga merupakan kebanggaan bangsa Indonesia dan sudah berada di berbagai pelosok negara di dunia ini. Kemudian dari Turki menghasilkan yaitu karpet, dan ada juga dari Jepang menghasilkan mobil. Di Tiongkok, Cina ada boneka. Kemudian di Selandia Baru ada produk susu. Kemudian di Swiss ada produk jam tangan. Nah, anak-anakku, dari benda-benda ini kita dapat memilikinya atau menikmati benda-benda dari berbagai mancanegara. Hal ini karena adanya globalisasi. Di sini Ibu memiliki sebuah bacaan dengan judul Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak menteri luar negeri di Amerika, Hillary Clinton, dan menteri luar negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo, sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses.
Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Dari bacaan tersebut, kita dapat mencermati pertanyaan-pertanyaan dengan menjawabnya. Yang pertama, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Bentuknya di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Dan yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Bahwa Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan kerjasama, menjadi salah satu pendiri ASEAN. Indonesia juga pernah memimpin ASEAN dan ikut juga dalam menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Kemudian bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Angklung dapat menghadirkan kebahagiaan bagi semua undangan. Nah, anak-anakku, di sini nanti kalian dapat mencari bentuk kerjasama Indonesia dengan negara Asia Tenggara di bidang sosial dan budaya pada masa globalisasi. Di sini ada bentuk kerjasamanya dalam bidang sosial. Kemudian peran Indonesia dalam hubungan kerjasama negara ASEAN. Kemudian di bidang budaya, bentuk kerjasamanya banyak sekali. Ada mengadakan festival seni, mengadakan program pertukaran artis, mengadakan program pertukaran acara televisi, dan sebagainya. Kemudian perannya apa? Perannya mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia, mendukung program pertukaran pelajar antar negara anggota termasuk beasiswanya. Nah, anak-anakku, itu tadi tentang bentuk kerjasama dan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama di Asia Tenggara. Anak-anakku, tahukah kamu listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan bersama. Menghasilkan energi listrik di sini, Ibu memiliki bacaan tentang PLTA. Listrik memiliki peran di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai, perhatikan di sini ada nomor 1. Berarti dalam bacaan tadi kita mengetahui tentang bagian-bagian dari pembangkit listrik, bahwa air dari waduk atau sungai ini nomor 1 masuk melalui pintu yang ditunjukkan oleh nomor 2 yang diatur oleh katup pengaman. Nah, ini katup pengamannya. Kemudian air masuk ke tangki pengaman tekanan yang ditunjukkan nomor 4. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin nomor 7 melalui katup pengatur tekanan yaitu nomor 6 untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator yang ditunjukkan oleh nomor 6.
energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer, yaitu nomor 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi, nomor 10. Nah, itu tadi anak-anak perjalanan pembangkit listrik tenaga air sehingga sampai ke rumah-rumah. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat mengetahui topik masalah yaitu tentang peran penting listrik di era globalisasi. Kemudian kalian dapat mengetahui tentang deretan penjelas pada paragraf kedua serta kesimpulannya pada paragraf ketiga bahwa turbin dan generator merupakan komponen utama dalam pembangkit listrik. Anak-anakku, di sini nanti kalian mengetahui bahwa komponen utama pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkannya juga besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitarnya. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikro hidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ini adalah gambar pembangkit listrik mikro hidro. Nah, anak-anakku, sekian penjelasan Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.